Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara live streaming. Ya, pengampunan yang memulihkan sangat tepat dikhotbahkan pada momen perjamuan kudus dan pada momen hari lahirnya Pancasila. Ya, hari ini hari lahirnya Pancasila. Bilang dulu ke teman sebelahnya, selamat hari lahir Pancasila. Apa kaitannya ya? Loh ada, ya ada. Kaitannya apa? Karena bangsa kita didirikan di atas keragaman. Keragaman suku, keragaman agama, dan sejak awal bangsa ini didirikan, ada konsensus bersama bahwa kita berdiri di negeri yang sama, walaupun kita berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi memilih untuk bersatu di dalam keberagaman. Di dalam perjalanan bangsa ini sudah berkali-kali terjadi perang antar suku, ya, perang antar suku. Nah, ini akan terus ada bibit-bibit kebencian kalau tidak ada pengampunan. Nah, makanya itu kaitannya erat sekali pengampunan dengan hari lahir Pancasila, ya. Kita akan mendasarkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Kita baca perlahan-lahan saja, 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi kuncinya itu saling mengampuni. Ya, ini tipe orang beda-beda ya. Ada yang susah mengampuni, ada yang gampang minta ampun, tapi begitu lagi, ya dikit-dikit minta maaf, tapi nggak berubah-berubah. Ya, ada yang susah kali ngomong mau minta maaf, tapi dalam hati dia tahu dia salah dan dia minta ampun sama Tuhan. Ngomong sama orang susah, ya, minta maaf susah. Nah, jadi tipe orang berbeda-beda dan memaafkan itu sesuatu yang berat sekali. Karena itu istilah terminologi modern untuk mengampuni pakai kata melepaskan. Kenapa dikatakan melepaskan pengampunan? Karena kekesalan, kemarahan itu kita pasti genggam erat-erat. Bahkan kalau perlu kita peluk erat-erat. Karena apa? Wah, enak banget dia kalau diampuni. Dia salah udah berulang kali. Ya, dia mengkhianati saya, dia mengghosting saya dan lain sebagainya. Wah, kita nggak mau mengampuni. Seolah-olah kalau kita nggak mengampuni, dia tidak akan pernah beres. Padahal kita yang juga rugi, ya. Nanti menjadi penyakit di dalam diri kita. Saya membaca seluruh bagian dari salah satu tokoh di Perjanjian Lama yang menarik. Ya, kebanyakan orang kutip cuma satu ayat saja tentang dia. Padahal kalau kita baca seluruh pasal tentang dia, dari Kejadian 37, 39 sampai kepada 50, kisah Yusuf itu menarik sekali. Bagaimana proses dia sampai dia akhirnya keluar kalimat yang agung dari bibir dia. Dia katakan, memang kamu mereka-rekakan, atau bahasa TB2-nya, kamu merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan, untuk satu tujuan, memelihara banyak orang. Ya, kalau di TB lama memelihara bangsa yang besar. Tetapi memang perjalanan dia mengampuni enggak semudah itu, ya. Di Kejadian pasal 42 itu ketika bencana kelaparan mulai melanda dunia, khususnya Mesir dan daerah-daerah sekitarnya, Kanaan udah kehabisan stok. Maka abang-abangnya Yusuf datang ke Mesir karena dengar info. Wih, banyak gandum di Mesir, belanja ke sana aja. Mereka surplus. Ya, ini setelah 7 tahun masa kelimpahan. Yusuf mengatur dengan luar biasa sehingga yang 7 tahun bisa cukup disimpan untuk 7 tahun tanpa berkutu, tanpa busuk, ya,
tanpa terbuang. Bagaimana sistemnya? Wah, itu luar biasa. Tuhan yang mengajari Yusuf. Nah, kemudian ketika abang-abangnya datang ke Mesir ngantri beli, ya abangnya nggak banyak berubah mukanya, mungkin potongannya masih sama ya. Ya, dia langsung kenal. Wah, ini abang-abang saya nih. Saya langsung membayangkan itu waktu membaca firman Tuhan itu, mungkin dia bergejolak ya, langsung kalau di film-film langsung flashback tuh kisah tuh. Dimasukin sumur, bunuh aja dia, bunuh, jangan, mending kita jual dapat duit. Ya, mungkin ada pergolakan batin yang luar biasa. Makanya ketika abang-abangnya datang, dia nggak langsung bilang, aku Yusuf loh bang, enggak. Kamu pengintai kan? Katanya. Enggak, kami ini orang baik-baik loh. Masa kami pengintai, lihat mukanya aja mirip. Kami ini bapak kami sama, kami ini bersaudara, abang adik, kandung semuanya. Beda mama, satu bapak. Ya, yang benar kamu dari mana? Dari Kanaan. Bapakmu masih hidup enggak? Masih, tapi udah tua, makanya nggak bisa ikut ke sini. Masih ada lagi nggak saudaramu yang nggak ikut? Ada, yang paling kecil, nggak dikasih bapak, karena itu lahir pada masa tuanya. Dia sayang banget sama anak bungsunya itu. Oh gitu, ya. Langsung ditahan dulu mereka. Kamu pasti ngomong doang. Kalian pasti pengintai, ditahan 3 hari. Setelah ditahan 3 hari, baru dilepas. Udah, biar saya tahu kalian bukan pengintai, 1 orang saya tahan. Akhirnya Simeon ditahan. Yang lain boleh pulang. Tapi saya mau buktikan kalian jujur atau tidak. Bawa yang adik bungsu itu. Tadi kalian jangan-jangan kalian ngarang doang cerita. Bawa yang bungsu, baru boleh kalian beli gandum lagi. Tapi dikasih gandum. Cukup banyak, sebanyak yang mampu mereka bawa. Diam-diam Yusuf bisikin ke anak buahnya. Kembalikan uangnya di dalam karung gandum itu. Uang dikembalikan. Dalam perjalanan pulang ketika menginap mereka melihat, kok uang saya ada? Bukannya tadi udah dikasih? Iya, ternyata saudara-saudara yang lain juga melihat, uangnya juga dikembalikan. Waduh, kena kita ini. Ini pasti gara-gara dulu kita jahat sama Yusuf. Katanya. Bisa parah kita ini, dipikir kita beli gandum, kagak bayar, uangnya dibawa balik. Ya, lalu ketika sampai kepada Yakub bilang, mereka cerita kepada Yakub, tapi ini kok uangnya balik lagi Pak. Wah, bahaya itu nanti. Nanti kalian bawa lagi ketika habis stok kita, kalian ke sana lagi, bawa uang yang kemarin itu, ya mungkin kilaf kali mereka lupa ngambil atau gimana, bawa lagi uang untuk beli lagi gandum. Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Kata yang di sono itu, mereka galak banget katanya. Itu pimpinan di sana, kami masa dituduh pengintai muka polos-polos begini. Ya istilahnya lagi itu ya. Cuma 1 syarat Pak, kami boleh datang lagi ke sana. Apa? Harus bawa Benyamin. Bawa Benyamin? Udah Simeon ditahan, Yusuf udah mati. Masa Benyamin lagi dibawa? Nanti kalau mati lagi gimana? Wah, stres si Yakub. Ya. Akhirnya setelah persediaan makanan habis, apa boleh buat? Harus balik lagi ke Mesir, membeli gandum. Lalu akhirnya Yehuda maju, bilang, saya jaminannya, kalau nanti Benyamin tidak pulang bersama dengan kami, saya berdosa kepada ayah seumur hidup saya. Ya, akhirnya nggak ada pilihan. Ya udahlah, kalau memang begitu ya sudahlah. Tapi jangan sampai aku yang sudah tua dan ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati dengan duka cita. Katanya. Singkat cerita, datang lagi ketemu Yusuf, langsung disambut. Mereka bingung, ini aneh nih, kemarin galak, sekarang dijamu di rumahnya, di rumah Yusuf. Lalu yang lucu lagi, yang lain dapat 1 porsi, Benyamin dapat 5 porsi. Ya, dikasih 5 porsi, karena itu adik kandungnya Yusuf. Mereka nggak tahu, ya. Mereka nggak tahu, mereka takut. Wah ini kok dibawa ke rumahnya, jangan-jangan dijebak kita nih. Pasti gara-gara kemarin dituduh nggak bayar, ya. Tapi anak buah Yusuf bilang, enggak kok kemarin udah diterima uangnya. Ya. Nah, lalu kembali lagi katakan, oh ini adekmu itu ya, yang kamu cerita ya. Oh berarti kamu benar ya punya adik bungsu lagi ya. Iya. Ya. Tapi nggak semudah itu, dikerjain lagi sama Yusuf. Ya. Dikerjain lagi, yaitu ya udah sambil makan, lalu anak buah Yusuf mengemas, mempacking gandum untuk mereka bawa pulang, kembali lagi uangnya dikembalikan lagi ke dalam karungnya.
dan +1. Wah, ini jebakan Batman. Piala perak, tempat minum dari perak, punyanya Yusuf. Wah, ini bangsawan istana nih, pejabat tinggi. Dimasukin ke karungnya siapa? Benyamin. Ya. Setelah mereka pulang, wah berarti kamu benar ya, kamu bukan pengintai. Udah nih, bawa pulang nih. Ya, buat keluarga kalian, buat papamu masih hidup ya? Masih. Udah. Enggak jauh mereka pergi, Yusuf suruh kejar mereka. Cari yang ada piala perak di karungnya, harus menjadi budak saya. Wah, dikejar sama pengawal istana. Lalu mereka dengan polosnya, wah kami mah nggak suka mencuri. Ngapain kami mencuri? Ya udah kalau ada ketemu di antara karung kami, biar itu aja yang jadi budak, atau itu biar dibunuh nggak apa-apa. Ya, nggak sangka mereka ternyata di karungnya Benyamin. Tapi semua itu memang hasil rekayasa, ya, hasil rekayasa. Ya, akhirnya mereka ditangkap balik, kembali lagi Yehuda pasang badan untuk Benyamin. Ampun tuanku, katanya. Ampun tuanku, saya sudah janji sama papa saya karena ini anak kesayangannya. Kokonya sudah meninggal. Ya, setengah mati mau dibawa, susah banget nggak dikasih izin. Sampai habis makanan baru kami dikasih izin pergi lagi. Saya udah janji, saya jaga dia untuk kembali kepada papa. Kalau enggak, saya berdosa kepada papa saya. Jadi tolong lepas Benyamin, biar saya yang jadi budak di sini. Ya, akhirnya Yusuf nggak tahan, dia masuk ke dalam, dia nangis. Ya, nangis. Ya memang orang ini orang baik ya, orang penuh belas kasihan. Akhirnya dia terbuka. Dia bilang, sayalah Yusuf. Saudaranya seneng nggak? Takut. Mati kita. Ya. Ternyata ini penguasa Mesir, ternyata adik kita. Ya, kalau hubungannya dulu baik-baik saja sih nggak apa-apa, orang mereka jual. Ya, bahaya kita ini. Tetapi Yusuf menunjukkan ketulusannya. Yusuf menunjukkan ketulusannya. Dia bilang, aku Yusuf. Baru dia cerita semua-semua. Di pasal 45 dia sudah menyebutkan. Memang sebenarnya kalian menjual saya, tetapi itu cara Tuhan. Cara Tuhan, saya diutus Tuhan ke Mesir mendahului kamu. Supaya apa? Supaya saya memelihara kehidupan keluarga besar kita. Ya, baru di pasal 50 diulang lagi. Itu peristiwa yang berbeda. Ya, singkat cerita, wah Yakub senang sekali. Hidup lagi dia ketika dibilang kembali, dikasih hadiah lagi. Firaun dengar bahwa keluarga Yusuf datang, disuruh bawa hadiah. Bawa keledai jantan, keledai betina, hadiah, kirim kereta. Wah kalau sekarang itu mobil mewah ya di zaman sekarang. Dikirim kereta dari Mesir untuk papanya Yakub naik. Ya setelah ngelihat bawaan mereka, wah percaya Yakub. Wah segera dia berangkat, sebelum aku mati katanya. Saya mau lihat anak yang paling saya sayang. Wah, singkat cerita, setelah semuanya mereka pindah ke Mesir, karena Yusuf meyakinkan mereka masih 5 tahun lagi orang gak akan panen. Ya, semua harus datang ke sini. Kalian pindah ke Mesir. Firaun memberikan tanah Goshen kepada mereka. Lalu kejadian mencekam kedua adalah saat Yakub meninggal. Ya, setelah Yakub meninggal, Yakub bilang, saya nggak mau dikubur di negeri lain. Saya mau dikubur bersama nenek moyang saya, Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, di gua Makpela, ya, di sebelah timur Mamre. Ya. Lalu Yusuf bersama saudara-saudaranya izin menguburkan papanya di makam keluarga. Ya. Setelah balik lagi, barulah mulai begini saudara-saudaranya. Mateng kita nih, nggak ada apa-apa lagi nih. Ya, kemarin masih ada pengikatnya, papanya. Ya, akhirnya mereka ngarang cerita. Kasih orang suruh ngomong sama Yusuf, bilang papamu sebelum meninggal bilang, ampunilah kesalahan saudara-saudaramu. Ya, itu pasal 50 terakhir. Cari aman mereka, ngarang cerita. Ya, tetapi lalu keluarlah kalimat Yusuf itu, sedih dia. Berarti dianggap dia mengampuni saudaranya di pasal 45 itu tidak tulus. Makanya dibilang, memang akukah Tuhan, di ayat 19 bilang gitu. Akukah pengganti Allah?
Istilahnya saya tidak berhak membalaskan orang. Membalas kejahatan itu hak Tuhan. Ya, makanya Yusuf katakan, memang kamu merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Untuk supaya saya bisa memelihara kehidupan banyak orang. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya mengikuti satu paparan dari seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal di Indonesia. Bagaimana dia mengajarkan reading Genesis through the lens of gospel. Jadi bagaimana membaca kitab Kejadian melalui lensa Injil. Nah, ini tradisi reform modern. Bagaimana seluruh perjanjian lama dibaca dengan menggunakan lensa Injil. Dalam arti itu pasti ada kaitannya dengan Kristus, di mana Yusuf menjadi tipologi Kristus, menjadi bayang-bayang Kristus. Ya, ada bedanya, udah pasti ada bedanya. Tetapi ada beberapa kemiripan di beberapa bagian. Ya, yang pertama, pengampunan adalah anugerah melalui salib Kristus. Ketika Yesus disalibkan, di dalam catatan Injil Lukas 23:34, Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Maka pengampunan itu datangnya melalui salib Kristus. Kristuslah yang memohon kepada Bapanya. Untuk apa? Untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, korelasinya dengan Yusuf apa? Tentu Yusuf mengampuni saudaranya enggak sesimpel itu. Ya, enggak sesimpel itu. Dia mengalami banyak sekali penderitaan. Dan saya yakin dia sudah melalui semua prosesnya. Dari mulai jengkel, kecewa, ya mungkin sempat ada waktu-waktu tertentu dia mulai frustasi, apalagi ketika dia di penjara, di tahanan raja. Wah, itu pasti stres, ya, pasti stres. Tetapi dia sudah menerima kenyataan hidup itu, ya, dan dia berdamai dengannya, dan dia menerimanya sebagai cara Tuhan untuk membentuk kehidupannya. Maka hanya ketika dia menyadari sepenuhnya dia adalah orang yang dianugerahi pengampunan, pemulihan, kasih oleh Tuhan, maka dia dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Ya, jadi pengampunan bukan hasil usaha manusia. Kita tidak diampuni karena kita layak, atau kita diampuni bukan karena kita layak. Kita diampuni karena Kristus telah membayar lunas segala hutang dosa kita. Dan Yusuf menjadi orang yang sadar bahwa memang cara Tuhan membawa dia. Ya, udah dijual, dia jadi orang yang baik, dia jadi pelayan yang dipercaya, dijual lagi kepada Potifar, dia menjadi pelayan yang dipercaya lagi, difitnah istri Potifar, dia masuk penjara lagi. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Tuhan yang akan menolong walaupun kehidupan kelihatannya sukar, kelihatannya bahkan tanpa masa depan. Tetapi karena dia tahu dia hidup dalam integritas, dia menjaga kekudusan, maka dia percaya bahwa dia sudah di jalan yang benar. Jadi jalan yang benar tidak tentu selalu naik, tetapi seringkali turun, naik, kadang turunnya 3 kali, naiknya sekali. Ya, tidak sama kepada setiap orang. Dan Yusuf sadar penuh. Ya, puncaknya tentu pada diri Yesus. Dia sempurna, dia tidak berdosa, dan dia memohon pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan di dalam dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Kristus. Bahkan ketika Yesus berteriak, "Sudah selesai," akhir kalimat yang Dia ucapkan di kayu salib, maka jalan menuju pemulihan yang sejati dengan Allah sudah dibuka selebar-lebarnya. Nah, orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, merekalah yang akan meresponi dengan tepat. Hari ini kita akan masuk ke meja perjamuan kudus. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan luka, ya, atau menyimpan rasa bersalah, ya. Ada hal-hal yang belum kita bereskan. Atau mungkin ada masa lalu yang begitu menghantui kita. Karena begitu berbekas di dalam pikiran. Kadang-kala orang sampai merasa, tidak mungkin saya bisa diampuni Tuhan. Dosa saya itu terlalu besar. Ya, hati saya ini terlalu hitam. Gak ada putih-putihnya sedikit pun. Kayaknya gak mungkin Tuhan bisa atau Tuhan mau mengampuni saya. Salib sudah menyatakan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Tuhan mau kita meresponinya dengan benar. Mengaku dosa, minta ampun, dan bertobat. Kembali kepada kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Dan berikutnya, pengampunan memulihkan relasi. Ya. Dosa tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga merusak hubungan kita dengan sesama. Ya, memang seluruh aspek hidup manusia telah dirusak oleh dosa. Namun pengampunan yang kita terima dari Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memulihkan relasi dengan orang lain. Maka kita dulu yang dibereskan. Kita datang kepada Tuhan, kita diampuni dosa kita, dan kita sudah benar-benar clear, ya, kita sudah beres, maka itu menjadi dasar kita untuk memulihkan relasi kita dengan orang lain. Sebagaimana Yusuf, ya, dia kerjain dikit-dikit saudara-saudaranya. Tetapi dia tahu bahwa dia sudah melihat dengan kacamata ilahi, bahwa bahkan saudaranya bermaksud jahat itu dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerjakan rencananya. Wah, ini kisah yang luar biasa. Ya. Yusuf dan Kristus, ini benang merahnya. Sama-sama dihianati. Ya. Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Yesus dihianati oleh teman-teman sebangsanya, bahkan murid yang kuliah intensif sama Yesus mengkhianati dia. Yudas, ya. Yusuf dijual dengan 20 keping perak. Yesus dijual dengan 30 keping perak. Wih, mahalan Yesus dong. Belum tentu, itu selisih berapa ribu tahun, inflasinya bagaimana itu? Ya. Jadi sama-sama dikhianati. Ya. Sama-sama direndahkan. Tetapi meresponi semua itu, Yusuf merendahkan diri. Yesus merendahkan diri. Sampai kemudian Bapa mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Yesus dikhianati. Dia melalui jalan yang paling hina. Sampai dia dengan cara mati yang paling hina disalibkan. Tetapi justru rencana yang paling jahat dengan sengaja dipakai oleh Tuhan untuk membuat rencana yang paling mulia. Wah, ini luar biasa kisah ini. Ya. Jadi ada kemiripan antara kisah Yusuf dengan kisah Yesus. Inilah yang disebut dengan tipologi. Mereka dihina, dikhianati, direndahkan untuk kemudian ditinggikan. Wah, ini pembelajaran yang dalam sekali.
Ayat yang kita baca tadi mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi yang buruk dalam diri kita buang, ya. Lalu kita kembangkan cara hidup, perilaku yang baru, ya. Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, bukan mesra-mesraan ya, bisa bahaya nanti. Ya, penuh kasih mesra maksudnya hangat dengan orang lain. Kemudian saling mengampuni. Nah, memang ini penting sekali ya. Kalau sudah tidak ada saling mengampuni udah susah ya. Baik itu di dalam rumah tangga, antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, baik itu di gereja, antara sesama jemaat, antara sesama pengurus, antara hamba Tuhan dengan jemaat, antara hamba Tuhan dengan pengurus. Nah, kalau tidak ada saling mengampuni, wah, tinggal tunggu diprovokasi oleh iblis. Untuk apa? Untuk terjadi perpecahan. Ya. Perpecahan demi perpecahan pasti ada andil iblis yang memakai orang-orang yang tidak mau mengampuni, ya, yang tidak mau dipulihkan relasinya. Ini kita harus waspada. Ya. Kemudian pengampunan membawa kelegaan dan hidup baru. Pengampunan bukan hanya soal penghapusan masa lalu, tetapi juga pembukaan masa depan. Ya, kalau tidak ada pengampunan ini udah stuck kita di titik itu, udah gak bisa kemana-mana. Tetapi ketika pengampunan yang sejati diberikan, tidak ada lagi hambatan, maka itu sedang membentangkan, baik masa kini maupun masa depan, sudah dibentangkan karpet merah. Ya, untuk apa? Untuk kita melanjutkan kehidupan tanpa beban. Ya, yang lebih baik, relasi yang lebih baik lagi, lebih akrab lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Saat kita diampuni, kita dibebaskan dari rasa bersalah, dari penyesalan yang menghantui, dan kita dimampukan untuk menjalani hidup baru di dalam Kristus. Nah, maka ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, baru lega mereka. 2 kali saudaranya deg-degan. Yang pertama ketika Yusuf pertama kali mengaku dialah Yusuf. Yang kedua ketika Yakub sudah dipanggil Tuhan, saudara-saudaranya mulai ketakutan. Jangan-jangan yang kemarin cuma acting doang Yusuf, sekarang bahaya kita. Ternyata tidak. Ya, Yusuf menunjukkan pengampunannya kepada saudara-saudaranya. Karena dia tahu Tuhan sudah menolong dia. Dia sudah melihat dari kacamata rohani. Sehingga saudara-saudaranya juga lega. Ya, bisa memulai kehidupan yang baru. Ya, dan Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya, nanti saya dikubur di Mesir, tapi tulang-tulang saya tolong juga dibawa ke kampung halaman. Ya, demikian yang dikatakan oleh seorang Yusuf. Nah, 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Benar-benar baru ini. Ya, bukan facelift, bukan upgrade, tapi benar-benar baru, diperbaharui, ya, diperbaharui, yang benar-benar baru, karena itu hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Kitalah yang memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di satu pulau, wah saya mengikuti berita ini dulu, rame bener nih. Mungkin ada yang tahu, ya. Ini karena kisah pembunuhan mahasiswi berumur 19 tahun namanya Ade Sara. Ade Sara. Jadi Ade Sara waktu SMA pacaran sama cowok namanya Hafidz. Putus karena beda server. Lalu Hafidz pacaran lagi sama teman mereka berdua, ya. Namanya Ashifa. Nah,
Siva, Hafidz, sama Ade Sarah ini satu SMA di Rawamangun. Saya nggak sebut nama sekolahnya. Satu SMA. Tapi lucu nih, ternyata si Hafidz sakit hati sama Ade Sarah karena dia diputuskan. Karena beda server. Lalu si Siva juga cemburu sama Ade Sarah karena Hafidz masih suka teleponin si Ade Sarah. Ya, jadi Ade Sarah ini beriman kepada Kristus lah. Lalu diajak jalan, mereka jalan sama-sama, Ade Sarah polos aja. Si Siva pura-pura, saya mau curhat nih tentang kelakuannya si Hafidz. Ya mungkin dianggap, kamu kan alumninya dia ya. Mungkin udah tahulah pola perilakunya bagaimana. Ya. Oh iya dia polos saja. Masuk ke mobil diajak jalan, rupanya dia disiksa. Ya. Disiksa, dipukul, mungkin dijambak, disetrum. Ya, sampai besok dia dibawa. Sampai terakhir disumpel mulutnya sampai nggak bisa bernafas, sampai meninggal lalu dibuang di Bekasi. Ya, dibuang di Bekasi. Lalu di rumah duka, polisi mencurigai, mereka datang ke rumah duka. Wah ini hebat juga nih ya, udah bunuh orang datang ke rumah duka. Ya polisi curiga karena si Hafidz ini ada bekas gigitan di tangannya. Ya akhirnya polisi bilang ke mamanya, itu berarti kemungkinan kalau itu mungkin pacarnya juga terlibat, si Siva ini. Ya. Jadi tolong ibu tahan dia, jangan pulang dari rumah duka. Baik. Ya, jadi udah dicurigai polisi, mamanya datang ngajak ngobrol sama Siva. Siva ini belagak pilon lah ya, polos gini gitu. Tapi mamanya keluarin kalimat ini sambil bergetar. Dibilang maminya, Ibu Elizabeth namanya, Siva, kalau memang kamu pelakunya, tante maafkan kamu. Ya, kaget si Siva, tapi dia ya namanya juga belum ketahuan kan? Apa tante? Ya, akhirnya dia ubah perkataannya. Kalau Ade Sarah ada salah sama kamu, tolong dimaafin ya. Oh iya tante, baru gitu. Ya, tapi bagaimana peristiwa-peristiwa yang menyertainya di dalam persidangan? Ya, orang tuanya dewasa banget, dewasa sekali. Enggak pernah mencaci maki, menghujat-hujat, padahal Ade Sarah ini anak tunggal, anak satu-satunya. Udah dikandung 9 bulan, dibesarkan, umur 19 tahun dibunuh, cuman gara-gara cemburu. Ya. Lalu ibu ini setiap kali diwawancara selalu perkataannya itu baik sekali. Saya yakin mereka sebenarnya anak baik. Mungkin saat itu mereka tidak bisa mengendalikan sisi jahat dari diri mereka. Cuma itu aja dibilang. Saya yakin nanti kalau udah selesai prosesnya mereka juga bisa jadi kembali jadi anak yang baik lagi. Ya. Tapi kalimat dari papanya juga, wah saya kagum sekali. Setelah udah putusan, ya itu diputus hukuman mulai dari Kejaksaan Negeri 20 tahun penjara, naik banding jaksa penuntut umumnya. Lalu naik lagi ke Kejaksaan Tinggi 20 tahun lagi sampai jaksa naik banding lagi sampai ke MA. Akhirnya seumur hidup dihukumnya. Lalu ketika mereka mulai menjalani masa tahanan, si Hafidz dan Siva ini, orang tuanya Ade Sarah mengunjungi ke penjara. Ya. Lalu orang bingung kan? Orang bingung diwawancara, ditanya. Ya, kok anak satu-satunya udah hilang, lalu orang di penjara dikunjungi bukan mau maki-maki, enggak. Ya, tapi mereka benar-benar baik gitu, karena ini mereka kenal semua, karena ini teman SMA anaknya. Lalu papanya bilang gini, Pak Suroto namanya, mungkin bagi orang aneh, keluarga korban dan pelaku saling bertemu. Tetapi ajaran kami, ya maksudnya ajaran Kristiani, mengajarkan bahwa kasih itu bukan kata sifat, tetapi kata kerja, harus dikerjakan agar ada artinya. Wah ini kata anak muda deep banget nih, ya dalam sekali maknanya. Wah ini kasih yang melampaui kejahatan, ya mereka berhak untuk marah, bahkan mereka bisa frustasi, bisa maki-maki, bahkan bisa membalas. Ya, dan orang pasti bilang ya wajar lah, anak satu-satunya. Ya,
Tetapi mereka memilih untuk apa? Melepaskan pengampunan. Karena mereka tahu Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni saya. Maka siapakah saya yang tidak mau mengampuni orang lain? Ya, karena kita tidak layak diampuni, tapi Tuhan juga memilih untuk beranugerah kepada kita, mengampuni kita. Maka sudah sewajarnya kita mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Maka di momen ini mari kita mengintrospeksi diri, menyadari sepenuhnya bahwa perjamuan kudus bukan sekadar ritual, tetapi momen suci untuk introspeksi diri. Periksa diri kita masing-masing. 1 Korintus 11 ayat 28 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan demikianlah ia makan dari roti itu dan minum dari cawan itu. Dan kita pertanyakan diri kita masing-masing 3 pertanyaan ini. Apakah saya datang untuk ikut di dalam perjamuan kudus dengan hati yang siap menerima kasih karunia Tuhan? Apakah saya masih menyimpan kepahitan di dalam hati saya? Apakah saya sudah mengampuni sesama seperti saya telah diampuni oleh Tuhan? Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh melatih diri terus untuk mengampuni orang lain. Walaupun mungkin lukanya belum sembuh. Ya, karena untuk sembuh itu ada prosesnya. Kalau kita terluka, motong bawang, tergores, enggak langsung detik itu juga sembuh. Bisa berhari-hari, bisa bernanah dulu, baru nanti sembuh. Ya. Tetapi ketika kita memilih untuk mengampuni, walaupun lukanya belum sembuh, itu sudah separuh jalan. Ya, dan itu yang dikenan dan dikehendaki oleh Tuhan. Ya, walaupun ada risiko, nanti bisa disakiti lagi. Ya, nanti kita mohon anugerah Tuhan lagi. Jadi kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, ingatkan kita sepenuhnya bahwa kita orang-orang yang telah diampuni. Maka mari kita melatih diri juga untuk mengampuni, termasuk juga untuk memohon ampun, meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Amin. Mari kita berdoa.